Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami peserta Latsar gelombang 3, Angkatan 13, Kelompok 3, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam video ini, kami akan membuat beberapa gagasan aparatur sipil negara dalam menerapkan nilai-nilai dasar aneka. ASN beraneka. Dalam Undang-Undang tentang ASN tahun 2014 Pasal 3 diungkapkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, D. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, E. Kualifikasi akademik, F. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan G. Profesionalitas jabatan. Nilai aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang PNS ialah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang telah menjadi amanah guna menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Secara khusus, akuntabilitas pada lingkungan kerja dapat berjalan baik dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Salah satu contoh penerapan akuntabilitas pada lingkungan kerja ialah dengan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan belajar untuk meningkatkan mutu peserta didik, baik sebelum, saat, maupun sesudah pembelajaran. Nasionalisme adalah bentuk kecintaan warga negara terhadap bangsa dan negara dengan didasari oleh Pancasila. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas kita sebagai pelayan publik. Nilai-nilai nasionalisme menjadikan kita lebih mementingkan kebutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, memiliki kualitas tinggi dalam melayani publik, dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Penerapan nilai dasar nasionalisme berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, contohnya adalah dengan menghindari segala konflik kepentingan yang terjadi di lingkungan sekolah, menghargai keragaman, baik suku, bangsa, agama, dan budaya yang beragam di sekolah, selalu berkata baik dan sopan, serta terlibat dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Etika publik merupakan penuntun perilaku yang baik dan benar, sesuai dengan standar etika yang ada di dalam masyarakat. Sebagai seorang aparatur sipil negara, harus memiliki pemahaman cukup tentang etika publik, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat di lingkungan pekerjaan. Etika akan menjadi penuntun agar seorang ASN dapat memiliki perilaku yang benar dalam pengambilan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjamin kualitas pelayanan. Di dalam lingkungan kerja, etika publik dapat diterapkan dalam hal-hal berikut. Misalnya, menghargai hak setiap warga sekolah, memperlakukan setiap siswa sebagai insan yang sama untuk beroleh ilmu tanpa membeda-bedakan strata sosial maupun latar belakang ras, suku, atau agama. Melakukan tugas dengan jujur dan adil, tidak menerima suap maupun tindakan korup lainnya. Memberikan layanan dengan santun, misalnya berperilaku sopan kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memperlakukan setiap pegawai sekolah dengan sama tanpa melihat latar belakang kedudukan dan tingkat, baik itu kepada satpam, petugas kebersihan sekolah, penjaga kantin, dan lainnya.
ASN selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Sehingga masyarakat sebagai stakeholder merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Komitmen mutu pada proses pendidikan dapat dilaksanakan pada pembelajaran di kelas. Sebelum memulai pembelajaran, guru wajib membuat dokumen-dokumen pendukung seperti silabus pembelajaran dan rencana pembelajaran semester. Kedua dokumen tersebut digunakan guru sebagai acuan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di kelas selama proses pembelajaran. Rencana pembelajaran semester berisi langkah-langkah detail kegiatan pembelajaran yang dirinci untuk setiap pertemuan. Selain itu, berisi model evaluasi dan referensi yang digunakan. Dokumen tersebut digunakan untuk menjamin mutu proses pembelajaran di dalam kelas. Inovasi yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada pembuatan bahan ajar, pemanfaatan e-learning, dan kelas virtual. Nilai dasar yang harus dikuasai ASN selanjutnya adalah anti korupsi. Korupsi menurut undang-undang adalah tindakan setiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nilai dasar anti korupsi sendiri terbagi menjadi 9 bagian, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Salah satu contoh penerapan nilai dasar anti korupsi adalah menolak untuk menerima nota pembelanjaan yang tidak sesuai dengan harga sesungguhnya atau sudah dimarkup. Apalagi ini adalah pembelanjaan dengan dana pemerintah seperti dana bantuan operasional sekolah. Ayo, mulailah dengan menerapkan nilai aneka dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.